Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya Ibu Nurida dalam pelajaran seni budaya. Nah, untuk hari ini kita akan kembali mempelajari pelajaran seni budaya, tapi akan lebih bagus kalau sebelum belajar kita membaca doa. Baik, mohon duduk dengan rapi, bersiap, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Siapkan buku LKS kalian dan juga buku tulis kalian. Lalu kita mulai belajar. Let's get it. Baik, untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang pantomim. Dalam LKS kalian bisa buka halaman 48, dimulai dari halaman 48. Bisa kita lihat kompetensi inti dari materi ini adalah memahami dan menerapkan pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata atau yang dilihat secara langsung. Kompetensi dasarnya adalah 3.1, memahami konsep, teknik, dan prosedur dasar seni peran sesuai kaidah pementasan pantomim. Tujuan pembelajarannya adalah memahami konsep seni peran sesuai kaidah pementasan pantomim. Jadi kita untuk pertama kali bab 4 ini akan membahas tentang pengertian dari pantomim terlebih dahulu. Kita pahami dulu dasar dari apa sih itu pantomim. Pantomim itu berasal dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani yang artinya bahasa isyarat. Secara etimologis atau secara istilah, pantomim dikenal sebagai pertunjukan yang tidak menggunakan bahasa verbal. Jadi kita tidak berbicara ketika mementaskan sebuah pantomim. Jadi pantomim adalah salah satu seni pertunjukan bagian dari teater yang penampilannya lebih mengandalkan gerak-gerak tubuh dan ekspresi wajah. Jadi di pantomim ini kita tidak menggunakan lisan untuk berbicara, tapi menggunakan bahasa tubuh kita dalam menyampaikan pesan yang ingin kita beritahu. Nah, penampilan pertunjukan pantomim ini terbagi menjadi 3. Ada tunggal atau sendirian, ada berpasangan, atau ada berkelompok. Pengertian pantomim secara umum. Pantomim secara umum adalah seni yang menampilkan gerak tubuh serta mimik muka untuk menggambarkan tingkah laku, karakter, sifat, dan sebagainya tanpa dialog. Jadi, penyampaian pesan pantomim ini bisa memberitahu tingkah laku seseorang, bisa memberitahu karakter seseorang. Tingkah laku bisa dilihat dari gerak-geriknya, karakter bisa dilihat dari cara dia pembawaan dalam penyampaian pesannya, sifat itu dari bentuk wajah, ekspresi wajah yang pasti tanpa dialog, tanpa berbicara. Menurut para ahli, Charles Aubert berkata, pantomim adalah seni yang dipertontonkan dengan ciri tertentu, yaitu gerak isyarat atau bisu. Seperti tadi yang secara umum tanpa dialog, bisa dibilang bisu atau gerak isyarat tanpa berbicara sama sekali, tanpa menggunakan mulut untuk berbicara, hanya berekspresi melalui gerak tubuh, melalui ekspresi wajah. Lalu Jacob Soemarjo juga berkata, seni pantomim adalah seni yang berhubungan dengan drama komedi atau lawak. Jadi dalam penyampaian pesannya, di samping dia memberitahukan tingkah laku, karakter, dan sifat, dia juga menghibur dengan tingkah lakunya yang lucu, sehingga disebut drama komedi atau lawak. Sejarah pantomim. Pantomim adalah salah satu pameran yang paling laris di era 80 sampai tahun 90-an saat TV hitam putih sedang booming. Kalau kita sekarang televisi ada warnanya, tapi tahun 80 sampai 90-an televisi itu masih hitam putih, masih jarang ada. Pantomim sudah ada sejak zaman Mesir kuno dan India. Diperkuat dengan adanya bukti ukiran dan relief pada candi dan piramida Mesir. Relief tersebut menggambarkan penyembahan dewa, namun bukan berupa tarian. Kalau sebelumnya kita belajar tentang tarian, ada yang namanya ritual keagamaan. Di sini, pantomim juga menggambarkan penyembahan dewa pada relief di zaman Mesir.
namun bukan sebuah tarian, hanya sebuah gerakan. Gerakan pantomim cenderung menyampaikan pesan melalui isyarat. Seperti tadi kita ketahui tanpa berbicara, hanya menunjukkan gerak tubuh. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman, seni pantomim menyebar ke daerah lain termasuk Yunani. Jadi walaupun perkembangan zamannya belum modern, tapi perkembangan dari pantomim ini ternyata cukup pesat sehingga bisa masuk ke daerah Yunani yang tadinya hanya di Mesir kuno dan India. Nah, di tahun 600 sebelum Masehi, seni pantomim ini ditampilkan sebagai media komunikasi yang berisi lawakan atau lelucon oleh aktor. Jadi, seni pantomim ini ditampilkan di depan masyarakat sebagai hiburan karena berisi lawakan atau lelucon. Lalu seni pantomim menyebar ke Romawi. Jadi setelah ada di Mesir kuno dan India, Yunani, lalu ke Romawi. Nah, daerah yang paling banyak terkena pengaruh dari seni pantomim ini ada di Sparta dan Dorian. Nah, seni pantomim di Dorian ternyata mulai berkembang nih, sehingga terbentuklah seni pantomim modern. Hingga muncul tokoh pantomim yang sangat terkenal. Kartunnya sering kita lihat di televisi di salah satu channel swasta, yaitu Charlie Chaplin. Pasti kenal dong sama Charlie Chaplin, tahu? Pasti sudah pernah melihatnya. Di Indonesia, seni pantomim muncul tahun 1970-an. Ternyata baru nih. Seni ini melahirkan banyak aktor. Sayangnya seni ini tidak sepopuler jenis seni lainnya. Jadi di Indonesia seperti kita tahu seni itu ada musik, ada film, ada sinetron. Namun ternyata pantomim tidak seterkenal seni-seni tersebut. Nah, selain seni untuk pertunjukan, seni pantomim ini bisa dijadikan disiplin ilmu yang bisa dilakukan oleh calon aktor sebagai bekal kedisiplinan bagi para aktor. Pantomim dikenal sebagai bahan latihan keaktoran dan merupakan salah satu kajian yang diperlukan aktor. Kenapa? Karena pantomim ini sebagai pengantar seseorang untuk menjadi pemeran yang berkualitas. Ketika tanpa berbicara dia bisa menyampaikan pesan hingga sampai ke para penonton, apalagi dia berbicara akan lebih mudah siratan kata dari pesan-pesan yang akan disampaikan. Tokoh pantomim yang terkenal seperti yang tadi kita bahas di era Romawi ada Charlie Chaplin. Kita bahas profilnya. Charlie Chaplin ini lahir di London tanggal 16 April 1889 dan wafat di London juga tanggal 25 Februari tahun 1977. Ia menjadi seniman pantomim selama 75 tahun. Jadi karirnya sangat panjang. Ia juga seorang komposer dan pembuat film. Ternyata Charlie Chaplin ini tidak hanya sebagai tokoh yang ditampilkan, yang menampilkan sesuatu, tapi ternyata dia juga pembuat filmnya. Ternyata dia juga yang menggubah film-filmnya. Ciri khas dari Charlie Chaplin adalah kumis yang mirip dengan Adolf Hitler. Dia kumisnya berbentuk kotak dan juga memakai pakaian seperti pakaian kantor, yaitu jas, celana formal, dan juga topi. Hasil karya yang Charlie Chaplin buat ada The Great Dictator, ada City Lights. Tokoh pantomim yang kedua ada Marcel Marceau. Lahir di Prancis tanggal 22 Maret 1953 dan wafat di Prancis pula tanggal 22 September 2007. Memberi pengaruh kepada seni pantomim dan mengembangkan seni modern ke penjuru dunia. Ternyata nih si Marcel Marceau ini yang memperkenalkan pantomim ke negara-negara lain. Lalu, apa sih contoh dari hasil karyanya si Marcel Marceau ini? Ternyata moonwalk yang sering ditampilkan oleh Michael Jackson itu terinspirasi dari si Marcel Marceau. Lalu yang ketiga ada seniman asal Indonesia yang lahir pada 4 September 1968, yaitu Septian Dwi Cahyo. Dia menjadi seorang pantomim karena terinspirasi dari Marcel Marceau. Ia juga seorang aktor film, bioskop, dan sinetron. Jadi nggak cuma sebagai
seni pantomim, top aktor seni pantomim, tapi ternyata dia juga bermain film dan bermain sinetron. Baik, untuk materi hari ini cukup sampai di sini tentang pantomim. Saya akan memberi tugas di Google Formulir. Semoga kalian paham dengan materi hari ini, tetap semangat dalam belajar. Jangan sampai kalian putus pembelajaran hanya karena belajar di rumah. Oke? Tetap semangat, jaga kesehatan, selalu cuci tangan, pakai masker, tidak usah keluar jika tidak terlalu penting. Oke, jaga kesehatan karena kesehatan kalian penting untuk menjadi masa depan bangsa. Oke? Baik, terima kasih telah mendengarkan, memberi perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.